Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai. Namanya damai itu yang setiap kali kita doakan kedamaian atas bangsa dan negara kita, perdamaian atas dunia, perdamaian dan perdamaian. Dimanapun kita berada, sangat merindukan kedamaian. Kedamaian di mana rasa damai itu memunculkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ada rasa tentram dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita akan menjadi pembawa damai. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita akan bersama merenungkan firman Tuhan satu ayat saja. Satu ayat saja. Kita akan fokus pada salah satu ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kata damai itu bisa atau diartikan serupa dengan kata shalom. Shalom bukan hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga merujuk pada kesejahteraan yang menyeluruh, keutuhan, keharmonisan, dan pemulihan dalam hubungan. Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang aktif membawa shalom ini, yang secara sengaja berusaha mendamaikan, mengakhiri permusuhan, membangun jembatan antara yang berkonflik adalah mereka yang layak disebut anak-anak Allah. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita bersama yang sore hari ini merenungkan firman Tuhan ini. Menjadi kerinduan kita juga bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana bisa kita menjadi pembawa damai? Bagaimana caranya? Sore hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita ini bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan kita bisa menjadi pembawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Syaratnya apa? Yang membawa damai. Saya yakin dan percaya kita semuanya adalah pembawa damai, bukan pembawa konflik. Amin. Kehadiran kita dimanapun kita berada selalu dirindukan oleh teman, sahabat, saudara, rekan. Dimanapun. Kenapa? Karena kita merindukan pribadi kita disebut sebagai anak Allah. Karena kita menjadi orang-orang pembawa damai. Menjadi pembawa damai mencakup 3 dimensi utama yang kita akan renungkan bersama pada sore hari ini. Yang pertama, damai dengan Allah.
Karena sumber dari segala damai itu adalah Allah. Sebelum kita membawa damai itu kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mengalami damai Allah itu. Oke, kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima ayat 1. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dan di Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Yang pertama berarti kita harus mengalami damai itu. Damai yang berasal dari Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi pendamai antara kita yang disebut manusia yang sangat berdosa dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Dan inisiatif pendamaian ini berasal dari Allah. Ini juga menjadi kerinduan kita, inisiatif yang dari Allah ini biarlah juga ada dalam diri kita. Kita bisa berdamai terlebih dahulu dengan Allah dan tidak menyalahkan sesuatu keadaan yang kita hadapi itu kepada Allah. Menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Menghadapi sakit penyakit yang belum sembuh mungkin. Seringkali kita juga menggerutu, kok koyong ini Tuhan? Tidak seperti yang saya inginkan. Kok doaku sampai saat ini juga belum terjawab. Seringkali kita mengalami hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita itu terus menyalahkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah kita yang Maha Kuasa dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, ternyata pendamai itu inisiatifnya bukan dari siapa-siapa, dari inisiatif pendamaian itu dari Allah sendiri. Dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita telah dibenarkan. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, seringkali sahabat ataupun saudara kita itu yang sudah didamaikan oleh Tuhan itu malah meninggalkan Tuhan. Malah meninggalkan sumber damai. Banyak hal yang membuat mungkin saudara kita ataupun sahabat kita meninggalkan Tuhan. Satu contoh yang saya alami. Ini pesan kepada pemuda-pemuda. Adik saya ini sudah menjalin hubungan dengan sesama Kristen, podo-podo wong Kristen saat kuliah dulu. Sudah sempat ke rumah, namanya pacaran ya. Berkunjung ke rumah. Suatu saat di kampus menemui si pria ini membonceng dengan wanita lain. Dan saat itu dia memutuskan hubungan dengan cowok. Dan saat dia akan menikah, meninggalkan iman Kristennya. Lah kok iso? Lah wong Kristen karo wong Kristen padha wae sering mengkhianati saya. Saya merasakan pesannya. Setialah kalau sudah memiliki ya. Jangan sampai yang kamu tinggalkan nanti berpindah iman karena kekecewaan kepada Tuhan. Kekecewaan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Wis padha-padha Kristen ya, yang gereja wis bareng ke rumah, melayani bersama.
Suatu saat dikecewakan dan dari kekecewaan itu meninggalkan Tuhan. Maka pada kesempatan sore hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak dan jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sahabat kita pun, saudara kita pun juga begitu. Nyapa kok gak nyang gereja? Alah nyang gereja ora yo padha wae. Lah nyapa lah dong aku sampai sprene yo ora dijawab-jawab. Belum mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak sekali kita jumpai saudara kita, sahabat kita tidak setia dalam mengiring Tuhan karena menyalahkan Tuhan. Tidak bisa berdamai dengan Tuhannya. Alasannya yang pasti dia belum mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Maka sore hari ini kita belajar bagaimana kita tidak kecewa kepada Tuhan. Karena permasalahan diizinkan oleh Tuhan akan membuat iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Berdamai dengan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Yang berikutnya, yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang kedua, kita akan membuka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Perhatikan ini. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti yang kedua, kita harus bisa berdamai dengan keadaan kita. Berdamai dengan diri kita sendiri. Seringkali damai ditawarkan oleh dunia. Tetapi damai yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah damai yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu pribadi yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Yang sudah tidak memikirkan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Siapakah dia? Ayub. Ayub itu adalah orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Saat berkelimpahan, diberi berkat Tuhan yang sangat luar biasa, Ayub bisa bersyukur. Tapi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, bahkan istrinya pun mencemooh, kutuki saja alamu. Tapi malah berbalik. Kata-kata ini, seperti orang gila saja kamu. Nah, masakan kita mau menerima hal yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima hal yang buruk. Ini adalah satu pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri kalau kita mengerti bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Melampaui segalanya.
Dan orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri ada 2 orang. Dalam Alkitab mencontohkan. Siapa? Ananias dan Safira. Itu adalah orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia berusaha menipu Roh Kudus dengan tidak memberikan semuanya dari hasil penjualan yang mereka miliki. Menyimpan. Ini tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, masih memikirkan keberadaannya. Maka sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama. Sebelum kita menjadi pembawa damai, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bersyukur dengan keberadaan kita. Dan kita mau melupakan apa yang terjadi di belakang kita. Seperti Rasul Paulus, itu juga adalah orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Aku melupakan segala yang di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Bagaimana Rasul Paulus melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita, di belakang yang sudah terjadi dulu. Dan berfokus pada pelayanannya. Melayani Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Maka sore hari ini pun kita juga diajak bersama bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Sudahkah kita bisa berdamai dengan keadaan kita? Ataukah kita masih mengeluh dengan keadaan kita? Atau bahkan kita bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya terjadi sekali lagi ada dalam rencana dan rancangan Allah yang luar biasa. Dari kisah Ayub kita juga belajar. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam keberadaannya, tapi tetap bisa mengucap syukur dalam peristiwa yang sangat luar biasa. Sore hari ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak menyalahkan. Kok ngene ya Tuhan keberadaan saya? Percaya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita tahu rencana dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Seperti Bu Erika ya, diproses dulu sebelum di SMP 4. Lempar jauh dulu. Ya setia. Tapi sekarang bisa ditempatkan sesuai dengan kerinduannya. Ada proses Tuhan yang harus diikuti. Dan tidak instan. Ada proses. Kemarin ada renungan yang disampaikan oleh Pak Gem saat pembacaan firman Tuhan. Silahkan ditanggapi lah. Ada yang menanggapi, beberapa ibu-ibu yang menanggapi bahwa mujizat Tuhan itu bisa langsung kun fayakun. Bisa langsung jadi. Tetapi Tuhan mengajarkan, ternyata mujizat Tuhan itu juga ada perlu proses. Begitu. Proses. Lah kita berproses dengan Tuhan. Melatih kesabaran kita. Tidak menyalahkan diri kita. Tapi tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau orang Jawa bilang, orang gersulo. Oh Tuhan, aku kok dilahirkan di keluarga yang seperti ini ya Tuhan. Mungkin ada yang seperti itu. Enggak. Tidak. Dalam iman Kristen tidak akan, tidak seperti itu. Karena sekali lagi, dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengaturnya. Deus providebit.
Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Kita harus bisa berdamai dengan sesama. Karena misi kita di dunia ini adalah pembawa damai, maka kita juga harus menjadi pendamai dan bisa berdamai dengan sesama. Dan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 tadi, implikasinya, penerapannya adalah yang ketiga ini. Berdamai dengan sesama. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Kembali ke Roma. Kembali ke Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Nah ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17. Nah ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Angel. Angel. Kenapa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Keinginan kita kan ya kalau kita disakiti ya inginnya balasnya ya menyakiti. Nek dilokne ya pengennya ngelokne. Kan begitu. Wajar, kenapa? Sifat manusia memang seperti itu. Wajar. Manusia yang belum mengenal Kristus, itu maksud saya. Tapi kalau sudah mengenal Kristus ya ora. Tidak seperti itu. Yang ke-18 tadi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi ada kok orang yang hobinya itu tidak berdamai. Neng pasar kabeh bakul dijak tukaran ya ono. Ketemu bakul tempe kok. Maido tempe ini urung dadi kok didol. Lho Mbak sampean enggak ndelok sing wis dadi ning sandinge iki lho. Lah kuwi kan sing urung dadi tinggo sesuk. Oh iya ta ngono. Iya. Ketemu bakul buah ya dijak padu. Apa peleme kecut-kecut mentah-mentah kok diterembak kuwi. Pelem nggo rujakan sing ning sandinge nek wis mateng-mateng kuning yang legi-legi lho. Ketemu tukang parkir ya dijak padu. Helme digoleki mau helm kuning kene. Ora ngerti helm wis dienggo. Ada orang yang hobinya bertengkar, gegeran itu ada. Tapi di dalam gereja kita di GBI Kepanjen tidak ada. Orang-orang yang hobinya bertengkar. Tidak ada. Karena semuanya adalah belajar menjadi pembawa damai. Kita bisa berdamai dengan siapapun. Meskipun orang itu seringkali menyakiti kita. Seringkali membuat hati kita itu panas. Ya wis ben. Sekali lagi, ini seringkali saya katakan. Memang sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wis berdoa Tuhan. Kiranya pagi hari ini saya akan memulai aktivitas saya, mulai bekerja di tempat kerja. Saya serahkan sepenuhnya keberadaanku hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya wis diserahkan pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hari itu, dalam kuasa Tuhan. Dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, ya kita ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Sengaja melatih kesabaran. Begitu. Jadi kita bisa berdamai dengan siapapun. Serasa dieling-eling sing biyen yo biyen. Oh biyen wis tau nyelathu aku wi biyen. Wis saiki wis baikan. Oh biyen wis tau ngrebut pacarku wis biyen. Saiki ya wis berdamai, cucuk bersamping. Ayo wis ra apa-apa misalnya. Bisa memberi pengampunan pada siapapun yang
pernah melukai, menyakiti hati, maka kita bisa menjadi pembawa damai. Shalom itu ada di dalam hati kita. Damai itu ada di dalam hati kita. Sekali lagi, damai itu ada di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus bertahta dalam kehidupan kita. Maka kita pun bisa menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, sekali lagi, kita bisa menjadi pembawa damai. Ayat yang terakhir, nah ini, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Frasa yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. Kita bisa menjadi pembawa damai. Maka dari 3 hal ini, di bagian mana dalam hidup kita yang perlu meminta kasih Kristus untuk memulihkan keadaan kita? Sudahkah kita berdamai dengan Allah? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita? Dan sudahkah kita berdamai dengan sesama? Bagian mana yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, maka minta kepada kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan dan kita bisa menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah.